Halo teman-teman, jumpa lagi di segmen Gelar Film. Kali ini filmnya adalah Hateful Eight, berlatar belakang cerita pada masa abad 19 di Amerika. Oke deh, tanpa berlama-lama, langsung aja digelar filmnya Gan. Di musim dingin yang menusuk di Wyoming, seorang pria memberhentikan kereta kuda. Pria tersebut bernama Mayor Marquis Warren, seorang bounty hunter. Ia berniat untuk minta tumpangan ke kota kecil bernama Red Rock, tempat di mana para bounty hunter menukarkan para pelaku kejahatan dengan imbalan uang. Ia membawa beberapa mayat buron yang ia telah kumpulkan bersamanya. Sang kusir yang bernama Obi menyetujui jika ia ingin menumpang karena memang tujuan mereka juga ke Red Rock. Namun semua keputusan bergantung kepada penumpang yang si kusir bawa. Penumpang tersebut ternyata adalah John Root the Hangman. John Root sangat berhati-hati ketika tahu ada yang ingin menumpang karena ia sendiri juga merupakan seorang bounty hunter yang sedang membawa buron bernama Daisy Domergue. Buron yang berharga fantastis, yaitu $10.000. Saking berharganya buron tersebut, ia bahkan memborgol buronan tersebut ke tangannya sendiri. Ternyata antara John dan Marquis mereka pernah bertemu sekali, yaitu sekitar 8 bulan yang lalu dan makan bersama. Sehingga John mempersilahkan Marquis untuk pergi bersama-sama ke Red Rock untuk menukarkan buronan yang mereka bawa masing-masing. Namun, tetap dengan sikap kehati-hatian, ia meminta Marquis untuk menyerahkan senjata apinya lalu menitipkannya kepada sang kusir Obi. Di perjalanan, John meminta Marquis mengeluarkan surat yang ia terima dari Presiden Abraham Lincoln yang pernah diperlihatkan ketika mereka bertemu dulu. Marquis mengaku bahwa Abraham Lincoln merupakan teman pena. Mereka bisa dekat karena kontribusi Marquis pada perang sipil yang telah lalu, yang mana Marquis berada di pihak utara yang menang melawan pihak selatan. Ketika John sedang membaca, surat tersebut diludahi oleh Daisy. Dengan spontan Marquis memukul Daisy hingga ia terlempar dari kereta kuda. John yang memborgol Daisy ke tangannya juga ikut terlempar keluar. Mereka berhenti sejenak, kemudian mereka mendengar suara pria dari kejauhan yang meminta tumpangan. Ternyata John mengenali pria yang meminta tumpangan tersebut. Ia bernama Chris Manick. Chris mengaku sebagai sheriff baru yang akan diangkat di Red Rock. Sesampainya di Red Rock, ialah yang akan membayar imbalan atas buron yang mereka bawa. John dengan berat hati memberikan tumpangan, namun ia membuat perjanjian terlebih dahulu dengan Marquis untuk saling menjaga, agar mereka bisa selamat sampai di Red Rock dengan tawaran masing-masing. John pun memberikan kembali senjata Marquis. Langkah tersebut dilakukan dalam antisipasi jika Chris merupakan orang yang ingin membebaskan Daisy. Akibat badai salju yang terjadi, kereta kuda mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Mereka harus berhenti di losmen yang dikelola oleh wanita bernama Minnie. Di losmen inilah cerita dan drama sesungguhnya film ini dimulai. Perburuan tentang siapa imposter yang sesungguhnya. Sesampainya di losmen, mereka tidak menjumpai Minnie seperti pemilik losmen maupun Sweet Dev, pengunjung setia losmen Minnie. Mereka bertemu pria Meksiko yang mengaku bernama Bob. Bob berkata bahwa Minnie dan Sweet Dev sedang pergi keluar. Sementara mereka keluar, Bob lah yang bertanggung jawab mengurusi losmen. Tidak ambil pusing, mereka pun mempercayainya. John dan Daisy segera masuk ke dalam untuk menghangatkan diri, sedangkan sang kusir dan penumpang lain bertugas untuk menurunkan barang-barang dan memasukkan kuda ke kandang terlebih dahulu. Ketika John dan Daisy masuk dan ingin menutup pintu, ternyata pintu dalam keadaan rusak sehingga mereka harus memaku pintu dengan papan kayu agar pintunya tertutup. Salah satu petunjuk penting dalam alur cerita film ini. John tahu bahwa akibat badai ia harus tinggal di losmen selama beberapa hari. Ia tidak mau tinggal di tempat di mana bersama orang-orang yang ia tidak kenal. Ia pun berinisiatif untuk mengenal lebih dekat orang-orang yang berada di losmen tersebut. Terdapat 3 orang pada saat itu. Pertama, ada pria yang mengaku bernama Oswaldo Mowbray, mengaku bekerja sebagai algojo hukuman gantung para buron. Kebetulan, ia ditugasi sebagai algojo gantung di Red Rock yang mana artinya ia akan menjadi algojo bagi Daisy. Kemudian John menghampiri pria yang sedang sibuk menulis di pojok ruangan. Pria tersebut mengaku bernama Joe Gage. Ia mengaku bekerja sebagai koboi pengembala kawanan hewan ternak. Ia bermaksud untuk pulang kampung ke rumah ibunya yang terletak tidak jauh dari Red Rock untuk menghabiskan Natal bersama. Sedangkan pria tua yang sedang duduk di kursi berbicara tidak ramah kepada John. Ia tidak ingin berbicara dengan seorang bounty hunter. John tidak ambil pusing, toh sebagai pria tua dia tidak akan banyak menimbulkan masalah dan ancaman. Kemudian Chris Manick dan kusir menyusul masuk ke dalam losmen. Sedangkan di kandang kuda,
Marquis masih membantu Bob memberikan makan kuda. Bob mengatakan bahwa Minnie dan Sweet Death pergi ke arah utara untuk mengunjungi ibunya Minnie. Marquis merasakan hal janggal. Selama ia kenal dengan Minnie, ia tidak pernah tahu jika Minnie mempunyai seorang ibu. Terlebih, Sweet Death merupakan seorang pria gemuk yang selalu duduk seharian di kursinya tanpa pergi kemana-mana. Cerita bahwa mereka pergi ke arah utara membuat Marquis curiga. Namun, Marquis tetap bersikap tenang dan tidak menunjukkan kecurigaan yang berlebihan kepada Bob. Di Lost Man, Chris Manick baru sadar bahwa pria yang duduk di kursi adalah Komandan Sanford Smithers, seorang komandan ketika perang sipil berkecamuk antara pihak utara dan selatan. Pria tua tersebut berada di pihak selatan bersama ayah Chris pada perang terdahulu. Mereka pun mengobrol. Pria tersebut bercerita ia ingin pergi ke Red Rock untuk mengenang anaknya yang beberapa tahun lalu pergi ke Red Rock dan tidak pernah kembali. Ia yakin bahwa anaknya tersebut telah tewas di daerah di sekitar Red Rock. Kemudian, Bob dan Marquis masuk ke dalam Lost Man. Marquis kembali merasa janggal melihat beberapa orang di dalam ruangan menggunakan topi. Padahal, Minnie sangat tidak suka jika ada orang yang menggunakan topi di dalam Lost Man-nya. Ia tidak sengaja menginjak permen dan melihat bahwa toples permen di atas rak terlihat hilang satu. Richmond. Yes, sir. I agree with that. The Army of Northern Virginia would have been used in a very... Marquis yang baru masuk ke dalam ruangan langsung mengenali Komandan Sanford. Mereka sempat berperang pada perang yang sama namun berada di sisi yang berbeda. Mereka terlibat cekcok dan Marquis sempat menodongkan senjata kepada pria tersebut. Namun Oswaldo mengingatkan bahwa menembak seorang pria tak bersenjata yang tidak mempunyai salah akan dianggap sebagai kejahatan dan akan dikenai hukuman gantung. Sadar, Marquis pun meletakkan kembali senjatanya. John, Marquis, dan Obi melakukan rapat kecil. John yakin bahwa salah satu orang atau bahkan lebih yang berada di Lost Man bertugas untuk membebaskan Daisy. Namun ia tidak yakin siapakah di antara mereka yang berpura-pura. John meminta kepada Marquis dan Obi untuk selalu waspada. Dan kembali mengingatkan Marquis tentang perjanjian mereka untuk saling menjaga satu sama lain agar selamat sampai di Red Rock. Setelah selesainya rapat itu, mereka kembali ke ruangan dan melucuti senjata api dari Oswaldo dan Joe. Ketika pelucutan senjata, Joe sedikit melawan, namun berhasil diatasi oleh Marquis dan John dengan sedikit ancaman. Sorry about this, son. Like I said. Pada malam itu mereka makan malam. Marquis membawakan makanan kepada Komandan Sanford. Luluh dengan perlakuan Marquis, mereka pun mengobrol. Dari obrolan mereka, terungkap bahwa orang yang membunuh anak Komandan Sanford adalah Marquis. Pada beberapa tahun lalu, anak Komandan Sanford Smithers yang bernama Chester Charles Smithers pergi ke Red Rock untuk membunuh Marquis karena nyawanya dihargai tinggi oleh pihak selatan yang membencinya karena keterlibatannya dalam perang sipil dan membunuh banyak orang kulit putih di pihak selatan. Namun, bukannya berhasil membunuh Marquis, pria tersebut malah terpojok hingga meminta untuk dibelas kasihi atas nyawanya. Ketika berada pada posisi terpojok dan memelas-belas kasihan itu, Charles bercerita bahwa ia adalah anak dari Komandan Sanford Smithers. Marquis yang pernah berperang melawan Komandan Smithers tahu betapa kejamnya Smithers terhadap orang-orang kulit hitam. Dari situ, ia memutuskan akan bersenang-senang terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Ia menyuruh Charles untuk berjalan selama 2 jam di musim dingin tanpa busana. Kemudian ketika ia sudah tak kuat dan jatuh tersungkur, ia menyuruh Charles untuk melakukan oral seks dan menjanjikannya selimut jika ia melakukannya. Namun, setelah semuanya selesai, tentu Marquis tidak memberikannya selimut dan kemudian membunuhnya. Tidak kuat mendengar cerita bagaimana anaknya mati, Komandan Sanford mengambil senjata. Sebelum ia sempat menembak, ia tertembak lebih dahulu oleh Marquis. Tanpa diketahui oleh siapapun, ketika Marquis sedang menceritakan bagaimana ia membunuh Charles, seseorang memasukkan racun ke dalam teko kopi. Tidak ada orang yang melihatnya kecuali Daisy. Daisy tahu bahwa orang yang memasukkan racun tersebut berada di pihaknya untuk membebaskan dirinya dari hukuman gantung. John dan Obi meminum kopi tersebut. Beberapa saat kemudian mereka bereaksi dengan muntah darah. Chris yang hendak meminum kopi tersebut terperingatkan oleh John sehingga ia tidak jadi minum dan melemparkan gelas kopinya. Obi langsung jatuh tersungkur sedangkan John mencoba memukuli Daisy selagi ia masih kuat. Saat terjadi pergulatan antara mereka, Daisy mengambil senjata John lalu menembaknya mati. Kemudian, Marquis mengambil tindakan. Ia menodongkan senjata kepada Daisy
dan mengambil senjata api yang dipegangnya. Sebagai satu-satunya orang memiliki senjata api di ruangan tersebut, Marquis menyuruh semua orang untuk menghadap dinding, kecuali Daisy yang tangannya diborgol terhadap mayat John. Marquis tahu bahwa Chris bukanlah orang yang meracuni kopi tersebut karena ia sendiri hampir meminum kopinya. Ia meminta Chris untuk memisahkan diri lalu memberikannya senjata api untuk ikut menodong orang-orang yang dicurigai. Marquis tahu bahwa orang yang menaruh racun dalam kopi melakukannya ketika ia bercerita tentang bagaimana ia membunuh Charles. Satu hal yang pasti, orang yang menaruh racun itu bukanlah Bob. Kenapa? Karena sepanjang Marquis bercerita, Bob sedang bermain piano. Namun, ada beberapa hal yang membuat Marquis yakin bahwa Bob berada di pihak Daisy, yaitu pertama, Bob bercerita bahwa Minnie dan Sweet Death pergi untuk menemui ibunya seminggu yang lalu. Tapi, Marquis yakin bahwa makanan yang ia makan pada malam tersebut adalah masakan Minnie. Ia tahu persis bagaimana rasanya masakan Minnie, yang membuatnya ia yakin bahwa Minnie pergi atau dibunuh pada pagi hari, bukan seminggu yang lalu. Kedua, ia sangat tidak yakin bahwa Sweet Death pergi keluar bersama Minnie, karena ia tahu betul bagaimana Sweet Death sangat mencintai kursi kesayangannya. Jika ia pergi ke utara bersama Minnie, ia seharusnya membawa ikut serta kursi kesayangannya. Namun, kursinya masih berada di Lost Man. Ketika Marquis menyingkirkan mantel yang berada pada kursi Sweet Death, ia menemukan noda darah. Darah yang ia yakini adalah darah Sweet Death, yang artinya ia telah mati terbunuh, dan mayatnya disembunyikan pada tak jauh dari Lost Man. Terakhir, Marquis tahu betul bahwa Minnie tidak menyukai anjing dan orang Meksiko. Bahkan beberapa tahun yang lalu ia pernah menggantungkan tanda dilarang masuk bagi anjing dan orang Meksiko. Ide bahwa Minnie mempercayakan Lost Man-nya untuk dijaga oleh orang Meksiko sangat tidak masuk akal baginya. Tiga alasan tersebut membuat Marquis yakin bahwa Bob berada di pihak Daisy dan bekerja sama dengan orang yang menaruh racun pada kopi. Ia pun menembak Bob. Kini, hanya tersisa Oswaldo dan Joe sebagai terduga yang menaruh racun di kopi. Marquis yakin salah satu atau mungkin keduanya berada di pihak Daisy untuk membebaskannya. Ia meminta pelaku penaruh racun untuk segera mengaku, jika tidak ia akan memaksa Daisy meminum kopi yang telah diracuni. Kemudian, dia mengakui bahwa ialah yang telah meracuni kopi tersebut. Tanpa Marquis dan Chris ketahui, terdapat satu orang yang selama ini bersembunyi di bawah basement Lost Man, menunggu momen yang tepat untuk menembak. Terjadilah tembak-menembak antara mereka. Chris hendak menembak Joe, namun Joe tidak memegang senjata. Kode etik sebagai seorang sheriff membuatnya mengurungkan niat menembak Joe. Kemudian cerita sedikit mundur ke pagi hari pada hari itu, di mana pria tua bernama Ed dan seorang wanita bernama Judy membawa 4 penumpang mereka untuk beristirahat terlebih dahulu di Lost Man Mini sebelum mereka menuju Red Rock. Mereka adalah Oswaldo, Joe, Bob, dan Jody. Mereka merupakan komplotan geng yang bernama The Jody Dominguez Gang. Jody sendiri merupakan saudara laki-laki dari Daisy Domergue. Mereka membunuh semua orang yang berada di Lost Man. Dan hanya menyisakan Komandan Sanford agar suasana Lost Man tidak terlalu sepi. Dengan syarat, Komandan Sanford membatasi komunikasi ketika Daisy dan John datang. Ia dijanjikan akan dibiarkan hidup jika menutup mulutnya dan berpura-pura seperti pengunjung biasa. Jody memerintahkan kepada mereka untuk bermain sabar, karena bagaimanapun pasti John Root perlu untuk tidur. Bahkan ia memerintahkan jika perlu menunggu sampai 3 hari pun tidak apa-apa. Namun di luar dugaan mereka, ternyata John Root tidak datang sendirian. Ia ditemani oleh Marquis dan Chris. Ceritanya kembali ke malam hari. Walau Marquis, Chris, dan Oswaldo telah tertembak, masing-masing mereka masih hidup. Pada ruangan itu yang memegang senjata tinggallah Marquis dan Chris. Mereka memaksa Jody yang sedari sore bersembunyi di bawah basement untuk keluar dan menyerahkan diri sebelum mereka menembak Daisy. Jody keluar dari basement. Ketika ia tengah mengobrol dengan Daisy, Marquis menembaknya tepat di kepalanya. Pada kondisi itu, hanya Joe dan Daisy yang belum mengalami luka tembak. Joe meminta izin untuk duduk kepada Marquis. Marquis mengiyakannya dengan syarat ia tetap meletakkan tangannya di atas meja.
Tanpa Marcus ketahui, di bawah meja tersebut melekat senjata yang sebelumnya telah disimpan oleh mereka sebagai bentuk jaga-jaga. Daisy berkata bahwa mereka semua merupakan komplotan geng yang sangat berbahaya. Setiap dari nyawa mereka dihargai minimal $10.000. Daisy berkata bahwa komplotan geng mereka yang berjumlah 15 orang telah berada di Red Rock. Jika Daisy dan teman-temannya tidak bertemu dengan mereka pada beberapa hari ke depan, mereka akan datang ke Lost Man Mini dan membunuh Marquis dan Chris. Daisy membuat tawaran bagi Chris. Jika ia mau menembak Marquis dan membiarkan Daisy dan Joe hidup, ia akan dibiarkan hidup dan boleh membawa mayat Bob untuk ditukar dengan uang imbalan. Jika ia tidak mau dan malah menembak Daisy dan gengnya, ia akan mati karena anggota geng mereka yang berjumlah 15 orang sudah bersiap di Red Rock dan akan datang ke Lost Man Mini jika mereka tidak kunjung mendapat kabar dari Daisy. Di tengah-tengah tawaran tersebut, Marquis menembak kaki Daisy dan Oswaldo. Joe segera bereaksi dan berusaha mengambil senjata, namun ia kalah cepat dari Chris dan Marquis sehingga tertembak dan langsung tewas seketika. Sehingga hanya menyisakan Daisy yang masih hidup dari geng tersebut. Marquis segera membidik pistolnya kepada Daisy, namun ketika ia menarik pelatuk senjata, ternyata pistolnya kehabisan peluru, sehingga hanya menyisakan Chris yang memegang senjata api. Daisy kembali menawarkan tawarannya untuk meminta Chris menembak Marquis, membiarkan Daisy hidup dan bisa membawa mayat Bob, Oswaldo, dan Joe untuk ditukar dengan uang imbalan. Daisy juga berjanji anggota geng yang berjumlah 15 orang yang berada di Red Rock akan membiarkannya hidup. Namun Chris tidak mempercayai cerita bahwa mereka mempunyai 15 anggota yang berada di Red Rock. Ketika mereka tengah mengobrol, Chris tiba-tiba jatuh tersungkur. I don't feel so good. Oh, shit. Melihat kesempatan tersebut, Daisy berusaha mengambil senjata api terdekat. Karena tangannya masih terborgol dengan tangan John, ia mengambil golok lalu memotong tangan John dari tubuhnya. Ketika ia hendak menggapai pistol, ia ditembak oleh Chris yang ternyata belum mati. I ain't dead yet, you black bastard. Ketika Chris hendak menembak kepala Daisy, ia diberhentikan oleh Marquis. Ia mengingatkan bahwa John sudah susah payah membawa Daisy dalam keadaan hidup karena ia ingin Daisy tewas dan membayar kejahatannya lewat hukuman gantung. Mereka yang telah tertembak masing-masing satu kali berusaha payah menggantung Daisy. Daisy pun tewas dengan cara digantung disaksikan oleh Marquis dan Chris. Mereka tahu bahwa luka tembak yang mereka alami membuat mereka tidak akan bertahan hidup lebih lama lagi. Di momen-momen akhir hidup mereka, Chris meminjam surat dari Abraham Lincoln yang dimiliki oleh Marquis dan membacakannya. Cerita pun berakhir dengan semua karakter tewas. Tamat. Gimana filmnya? Unik kan ya, semua karakter di akhir tewas. Jarang-jarang ada film yang endingnya kayak gini. Oh iya, kalau kalian ada saran dan kritik terhadap channel ini, tulis di komen ya. Channelnya kan baru nih, jangan malu-malu, kita terbuka terhadap kritik dan saran kok. Jangan lupa juga buat subscribe, karena kita bakalan upload setiap Selasa dan Kamis. Oke, sampai jumpa di gelar film selanjutnya. Sing that shit.